acara inti hari ini adalah tausiah. Izinkan saya untuk share screen. Meskipun sudah banyak yang kenal, tapi tidak ada salahnya lagi kita lihat sejenak profil dari Dr. Fakhrudin Mangunjaya. Ini beliau lahir di Kumai, Kalimantan Tengah, 10 November 1964. Jadi beliau ini adalah seorang konservasionis, peneliti, pengajar, dan penulis, memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai aktivis lingkungan yang dimulai sebagai project officer di WWF Indonesia, dan sudah banyak sekali menulis artikel ilmiah dan buku dengan beragam topik yang intinya adalah mengenai lingkungan hidup, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, Islam dan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Selain sebagai dosen dan pimpinan pengajian Islam Universitas Nasional atau UNAS, beliau juga merupakan salah satu drafting members of Islamic Declaration of Global Climate Change di Istanbul tahun 2015, juga sebagai konsultan di UNDP, di DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim, serta berbagai keanggotaan profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, Society for Conservation Biology, Forum of Religion and Ecology at Yale ya, University. Kemudian beberapa training ini juga sudah diikuti oleh Pak Fakhrudin. Beliau S1 di Biologi Universitas Nasional Jakarta, kemudian melanjutkan Biologi Konservasi di FMIPA UI, dan terakhir beliau masuk di program doktor PSL tahun 2019 dan lulus tahun 2012. Dan beliau juga punya website pribadi. Di sini banyak sekali publikasi dan profil lebih lengkap beliau dapat dilihat di laman www.drfakhrudin.com. Baik, Pak Fakhrudin, untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan tausiah. Jadi Pak Bo juga sudah sampaikan bahwa akan menyampaikan siraman rohani. Jadi ini karena kita juga semuanya alumni PSL, insya Allah ini juga ada kaitannya dengan bidang keilmuan kita, bagaimana antara ajaran agama untuk menjaga lingkungan. Pada Bapak Dr. Fakhrudin Mangunjaya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Yang saya hormati Profesor Dr. Widiatmoko, program studi PSL S3, Profesor Hadi Susilo Arifin, program studi S2 Magister PSL, dan Ketua Himpunan Alumni Pak Suryo Adiwibowo, teman saya. Saya kaget diminta untuk memberikan tausiah PSL. Jadi karena saya ini sebenarnya humble, satu guru satu ilmu dengan orang-orang PSL. Jadi apa yang saya miliki juga sama-sama sebenarnya. Mohon izin saya nanti ada panduan sedikit pakai slide karena saya suka ilustrasi beberapa panduan untuk kita supaya bisa ingat bersama. Jadi kemarin saya diminta Pak Obowo supaya kita mengkaji mengenai fitrah. Dalam Al-Quran itu saya browsing barusan ada 12 entry mengenai fitrah. Fatara. Salah satu yang menjadi ayat fitrah itu sendiri adalah kalau di dalam bahasa Arab adalah pemberian atau ciptaan. Jadi
dalam surah Ar-Rum dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada fitrah fataran-nasa 'alaiha, dan yang dimana Allah menciptakan kamu atas fitrah itu. Fataran-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas fitrah kamu itu. Nah, ini yang sangat penting. Ini salah satu unsur yang saya suka sampaikan para ustadz. Saya melatih ustadz-ustadz di desa mengenai lingkungan, juga bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Kita membuka Islamic Ethic for Environment. Nah, nanti saya bisa sharing ini. Kita sudah bikinkan modulnya. Dan fitrah ini salah satu entry yang harus kita pahami di dalam kita sebagai pekerja lingkungan. Karena ini sangat penting kalau kita ingin memahami mengenai, kalau dalam bahasa Inggris fitrah itu adalah nature, nature of human, the nature of human. Jadi kita ketika berada di dalam kancah kehidupan ini, kalau kita kembali kepada fitrah, maka kita harus lihat lagi itu pilar-pilar Islam itu, di mana kita kembali kepada fitrah. Saya suka menyebut Universitas Ramadan ya. Kalau kita kembali sekarang kita berada di Idul Fitri, bulan Syawal. Kita itu dari mulai kalau dilihat di rukun Islam yang 5 itu, mulai dari syahadat. Syahadat itu pendaftaran sebenarnya. Iya. Jadi syahadat pendaftaran. Kemudian, iya betul. Jadi kalau sholat, ya itu proses. Karena kita dipanggil tiap hari, ya kan 5 kali sehari. Apa yang kita baca dalam sholat? Ada rukun-rukun. Rukun-rukunnya itu antara lain Al-Fatihah. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita membaca hal yang terkait dengan fitrah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Fitrah di situ. Fatir yang menciptakan langit dan bumi. Jadi luar biasa kita itu sebenarnya kalau kita hayati dari ajaran Islam. Di dalam sholat itu kita 17 kali membaca Al-Fatihah. Apa yang kita baca Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam sekalian. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita menjaga alam yang diciptakan oleh Tuhan sekarang ini. Ada krisis lingkungan dan lain-lain. Jadi inilah yang menjadi akar yang persoalan. Kemudian baru ke sini kita mendirikan pusat studi lingkungan. Ada mengenai konservasi dan sebagainya. Baru kita sholat di situ 5 kali sehari kita dipanggil, kita menghadap laporan. Ya kan, kalau menurut riwayat sholat itu kan 50 kali kita harusnya itu menghadap Yang Maha Esa kepada Al-Khaliq itu. Tapi 5 kali sholat kita dianggap sama dengan 50 karena nabi-nabi yang lain keberatan. Sedangkan ketika Rasulullah itu sudah malu lagi kembali. Sampailah kepada Musa. Musa bilang kita ini umat kita itu seminggu sekali aja nggak mau dia. Kita lihat 5 kali sehari. Ya terbukti sekarang kan hanya berapa persen orang yang ke gereja atau ke sinagog, ya tidak banyak seperti umat Islam lakukan. Kita lihat di tempat-tempat itu hanya 3%, 9% yang kembali ke gereja kemana. Berat. Nah, sholat juga demikian. Nah, tetapi kita di training terus. Setelah itu kita di training kembali kepada puasa. Puasa ini hebat lagi kita.
Karena tanpa disaksikan oleh siapapun, kita disiplin pada diri sendiri. Toh kita bisa gitu. Nah ini kita menahan diri dalam saat puasa itu, kita tidak minum, tidak makan, tidak melakukan hal-hal yang haram, ya kan? Kemudian hal-hal yang berbau maksiat juga tuh istirahat tuh dia. Itu terserah setelah puasa buka lagi gitu. Lucu juga gitu tuh. Padahal ya kan pada saat puasa kita bisa menahan diri. Toh kita bisa gitu. Ya. Nah, ini dari mulai pendaftaran, proses sampai puasa kita bisa menahan diri, kita bisa menahan dari maksiat dan sebagainya. Kita kembali di dalamnya ada zakat ya. Kita melakukan zakat. Lalu zakat ini kan salah satu fungsi kita berbagi ya kepada yang tidak mampu dan sebagainya. Karena dalam hak kita itu ada hak orang lain 2,5%. Kalau cukup nisabnya itu 83 gram emas ya, setahun kita zakatkan. Kemudian kita di training lagi minimal seumur hidup sekali itu. Dan haji. Haji itu adalah ritual tertinggi dan kita banyak sekali berada di alam. Makanya ini kembali ke alam itu, back to nature itu, back to fitrah, sampai kita dengan tawaf. Ya. Tawaf itu bukan di dalam masjid, di haram itu kan terbuka dia. Tidak ada bumbungannya itu dia ya, menara-menara di sebelahnya. Jadi kita semua beratapkan langit. Begitu juga dengan padang Arafah dan lain-lain. Kita semua camping di sana. Camping, kita menghayati, melakukan refleksi ya, di dalam kita berbaju ihram. Ketika berbaju ihram pun kita punya sesuatu yang primordial. Tidak boleh membunuh semut, belalang, ada hinggap, suka ada tuh di Masjidil Haram, ya, belalang macam-macam. Tidak boleh kita bunuh. Kalau kita bunuh berarti dam. Itulah sebenarnya ajaran Islam yang kembali ke fitrah itu. Jadi kita akan tahu kemudian bahwa semua yang di alam itu sangat penting di dalam ritual kita, karena tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Nah, ini yang suka dibahas di dalam kita melakukan refleksi mengenai mengkaitkan Islam dengan ekologi ini. Ekologi kan ilmu yang baru, yang sebenarnya tidak baru juga, tapi ilmunya yang baru, pemahamannya yang baru. Ya, orang dulu memahami ekologi mungkin tidak dalam disiplin yang sekompleks kita sekarang. Tetapi selalu ilmuwan Islam dulu ada melihat bahwa semua yang di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga Tuhan yang satu ya. Jadi tauhid sangat penting. Jadi ketika kita melihat satu kongruensi, satu keselarasan ya, apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai teks dengan apa yang diciptakan Tuhan, juga disebut ayat ya, sehingga kita di dalam iman muslim akan mengatakan bahwa ayat itu ada dua sebenarnya. Ayat yang di teks itu juga ayat-ayat itu namanya ayat kauliyah ya, kauliyah yang dibaca. Kemudian ayat kauniyah yang di alam. Itu kalau diambil dari kata khaliq, al-khaliq, penciptaan, ya. Allahu khaliqus samawati wal ardh, Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, khaliq aja ada 250 ayat entry kata mengenai itu. Tapi kalau kita lihat ayat kauniyah yang dicatat di dalam Al-Quran terkait dengan bumi, langit, sungai, pohon, itu ada ribuan lebih entry kata mengenai itu, angin dan sebagainya. Jadi kalau kita baca mengenai Al-Quran, ya,
yudabbiru amra minas samai wal ard, ya. Allah menata langit dan bumi. Langit dan bumi itu yang mana ya? Yang nyata yang kita lihat ini, yang di belakang kita itu, atau yang kita ada di dalamnya, gitu ya. Planet-planet dan sebagainya. Itu ayat. Sehingga dikatakan dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah ayat bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kita ini pengabdi kepada ayat. Kita menjaga lingkungan itu adalah menjaga ayat-ayat Allah. Kalau kita pahami esensi dari profesi kita ini sangat mulia, sangat penting, yang membawa kepada kebaikan. Jadi kita harus pasang niat nih sekarang. Satu guru satu ilmu harus pasang niat. Kalau belum pasang niat ya, jadi kan kita baca. Nah, yang kedua khalifah. Ya, kul ini jailun fil ardi khalifah. Jadi banyak sekali intri mengenai itu. Yang ketiga, kita diminta untuk adil, berbuat adil itu artinya memberikan perhatian, ya. Innallah, di dalam surah Jumat selalu tuh disebutkan. Ada dua, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah meminta kamu berbuat adil dan buat ihsan. Satu, adil kepada dirimu, kepada sekitarmu, dan berbuat ihsan. Adil. Dan berbuat ihsan itu banyak sekali. Ya. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan aku balas dengan kebaikan. Ya, banyak dalam Quran perbuatan ihsan. Menanam pohon perbuatan ihsan, berbagi pada tetangga perbuatan ihsan, senyum perbuatan ihsan. Ya. Mengajar, membimbing mahasiswa, itu perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Kemudian ada prinsip lagi di dalam Al-Quran, mizan, balance. Jadi ini yang tidak ada di teks lain. Semua ini tidak ada di teks lain. Dan Al-Mizan ini menjadi fokus sekarang. Kita ada namanya Mizan Conference. Jadi ada satu lagi charter yang sedang kita buat di dunia Islam. Itu nanti di akhir slide ada linknya di UNEP. Al-Mizan Conference, perjanjian Al-Mizan. Kita mengambil banyak sekali dalam Al-Quran mengenai mizan. Tawajun, bersifat seimbang. Termasuk kasus mengenai perubahan iklim, ini kan mengenai mizan kita. Keseimbangan di bumi yang terganggu akibat adanya atmosfer yang kemudian terganggu seimbangannya karena ketebalannya sudah tidak ideal lagi, gitu. Itu yang menjadi masalah, sehingga kita harus kembalikan dia. Kurangin itu emisi masing-masing, ya kan, sehingga ada perjanjian Paris. Nah, itu Pak Bowo itu tiap tahun itu pergi kemarin ke Glasgow, nanti ke dunia Islam, 2 periode COP ini di dunia Islam, satu di Mesir, satu lagi di UAE. Al-Mizan nanti akan di launching juga insya Allah di dunia Islam, kalau nggak di Mekah, di Maroko. Kemudian Rahman, kasih sayang, semua mempunyai hak Rahman, kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya, dengan sampai burung-burung itu harusnya dengan keberadaan manusia kita mendapatkan kasih sayang. Kemudian amanah. Sebagai manusia itu sudah ada statementnya dalam Al-Quran. Walaupun kita mungkin nggak ingat ya, waktu itu kita tidak merasa mempunyai tanggung jawab, tetapi pesan itu ada di Al-Quran, makanya kita harus baca. Di dalam Al-Quran ada surat Inna aradnal amanata 'alas sama wal ard wal jibala fa'abainaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi Allah ingin memberikan tanggung jawab kepada aradnal amanata 'alas sama, pada langit, wal jibal, kemudian kepada gunung, fa'abainaha wa asfaqna minha. Fa'abainaha, gunung bilang dan langit bilang enggak sanggup kami.
please Tuhan, ya Tuhan kami nggak sanggup. Fabaina wa malahal insan. Kemudian ditanggunglah beban itu kepada manusia. Manusia menerima. Jadi kita menerima amanah dengan segala kelebihan ya manusia, kekhususan manusia yang tadi dalam fitrahnya itu mempunyai fitrah yang bisa menanggung semua amanah yang tidak bisa ditanggung oleh gunung ya, gunung dan langit, berat memang. Ya. Dalam surat lain dikatakan kan lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin ara'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Quran itu turun kepada gunung, pecah gunung tuh. Berat, ya berat. Min khasyatillah, mereka takut juga kepada Allah. Khasyatillah. Jadi manusia itu hebat, memang lebih hebat dari gunung. Memang nyatanya kan bisa dibelah gunung itu oleh manusia. Nggak tahu dengan teknologi itu dengan apa. Ya, semua ditundukkan untuk manusia. Tapi manusia punya amanah, tanggung jawab untuk memelihara secara baik. Kalau kita kasih tanggung jawab, ini amanah, pinjaman, kalau di dalam istilah sustainable development itu, sustainability yang kita bisa pakai sekarang, tapi ketika anak cucu kita pakai juga dalam keadaan yang sama. Gitu. Yang kita pakai sekarang, sungainya rusak, gunungnya rusak, hutannya hilang. Nah, ini kan berarti kita tidak amanah. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Saya lahir di Kalimantan tahun 80-an, saya masih bisa mandi di sungai di belakang. Tapi sekarang juga tidak bisa, saya nggak berani lagi mandi di belakang. Dulu masih ada ikan pelangi itu. Sekarang udah nggak ada. Ikan yang dijual dibawa ke akuarium dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Berubah lingkungan. Jadi sungai tidak bisa saya wariskan kepada anak saya. Saya minta anak saya mandi, dia nggak berani dia mandi di kali itu. Nah, sudah tercemar. Walaupun masih bisa kalau air pasang naik masuk. Ada sungai kecil di Kalimantan itu, saya menikmati betul ya mandinya ya. Jadi kemudian Allah menciptakan bumi dan langit, menciptakan dengan hak. Jadi kalau hak itu kalau kita bilang dia punya nilai intrinsik gitu. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan ini jauh dari sebelum teori ini ya. Teori deep ecology Arnanes 1400 tahun yang lalu tuh Allah bilang bahwa aku ciptakan semuanya ini dengan hak. Punya nilai intrinsik. Sehingga dikatakan wama minda batin fil ard wat-tayri nayatiru bijanahaihi. Ya. Jadi apa yang melata di bumi ya dan di langit yang terbang dengan kedua sayapnya ya burung-burung minda batin fil ard wat-tayri nayatiru yang terbang dengan kedua sayapnya itu illa umamun. Dia adalah umat. Seperti halnya kamu, seperti halnya manusia. Jadi nggak ada bedanya tuh di dalam Al-Quran, kata Allah itu manusia adalah umat manusia, ya kan? Ada lagi umat Tuhan yang lain yang diciptakan oleh Allah selain kamu. Umat burung, ya, umat harimau, umat primata dan lain-lain. Nah ini yang ada hubungannya dengan kita. Jadi kita ini punya tanggung jawab menjaga umat-umat yang lain dengan adil ya. Makanya Nabi juga membuat kawasan konservasi gitu. Saya udah tuliskan di buku Konservasi Alam dalam Islam itu, kawasan konservasi Hima itu masih sampai sekarang masih ada. Sehingga menjadi important bird area karena di sana kalau kita pergi ke Timur Tengah itu hanya oase kan yang ada ya. Hingga kalau kita lihat lahan-lahan rumput itu sangat terbatas. Jadi diproteksi, jadi lahan protektorat. Dan boleh masuk rumput.
orang miskin boleh masuk, dan ada rangernya, ada yang bertugas sebagai apa namanya, kepala Taman Nasional lah kalau kita bilang sekarang. Jadi Taman Nasional itu bukan hal yang baru, misal ada zaman Nabi, zaman Rasulullah. Foto-fotonya nanti ada, tapi tidak di dalam kuliah ini. Yang ketiga fitrah. Ya, fitrah, fatarna salaiha la tabila. Ada lagi entry-entry yang menarik sebenarnya. Jadi misalnya Allah menciptakan sesuatu itu dengan kadar. Faqaddara takdira. Kemudian Allah tetapkan dia dengan takdirnya. Jadi takdir sesuatu itu tidak akan berubah. Gitu. Itulah fitrahnya masing-masing. Ini saya kasih contoh teknologi ramah lingkungan. Ini tadi di belakang kita ini kan playernya kan pakai masjid ini nih, Sulaimaniyah. Cuma samar-samar. Ini jam Islam itu 1000 tahun ya. Sekitar 1400 tahun sampai sekarang. Tapi mulai berkembang abad ke-7 ke-8 Masehi ya, 570-an ya kan, Rasulullah lahir 14 tahun, sekitar 23 tahun beliau pindah lalu ke Madinah. Setelah itu ada penyampaian Islam ya, khalifah yang 4, kemudian ke sini ya zamannya para khalifah dan sultan sampai dengan 1924 itu khalifah Turki itu tidak lagi ada ya, khalifah Turki. Terakhir ya dinasti Turki Utsmani yang bisa menaklukkan Konstantinopel, Istanbul. Nah, kalau ke sana dilihat ke atas ini ada yang seperti ini nih, ada bulat seperti ini dekat lampu ya. Ini adalah telur burung onta. Jadi burung onta itu punya zat tertentu yang bisa mengusir serangga. Jadi ini penemuan teknologi ramah lingkungan yang pertama zaman. Ini zaman Sinan ya, Sinan itu 1700 kali ya, 1500, 1600. Kemudian dulu zero emission Pak Bowo. Karena orang pakai lilin kan dulu. Iya betul. Lilin itu kemudian ditangkap jelaganya, ya, jelaganya ditangkap, kemudian ditaruh di dalam air, dijadikan tinta untuk menulis ilmu pengetahuan. Zero emission itu kan yang kita bilang cycle ekonomi sekarang kan ya. Ya, contoh-contoh ini yang sepertinya harus kita temukan lagi nih ya. Jadi ya sebenarnya kan kalau kita lihat biological control dan lain-lain itu juga kita bisa mengganti pestisida. Kemarin ada sebaran pupuk bisa ditemukan dari rumput-rumput. Itu kan luar biasa kan, rumput-rumput bisa jadi pupuk. Nah, itu tinggal diteliti oleh di PSL terkait dengan itu. Nah, ini saya salah agak ini nariknya. Ini kemarin saya berbagi dengan teman-teman dari dunia Islam membuatkan apa namanya technocratic paper ya Pak. Jadi judulnya itu Strategi for the Activation of Cultural and Religious Factor in Protecting of Environment and Achieving Sustainable Development in the Islamic World. Papernya saya buat dengan ada profesor satu dari Turki dan itu diadopsi oleh para menteri ya. Islamic Countries Environmental Ministry 2019. Saya nggak tahu dari Indonesia mungkin biasanya dari Dubes ya, ini kalau tidak dikirim biasanya ini ada yang pakai peci ini, saya nggak tahu karena saya nggak hadir 2019 Oktober.
Dokumennya ada Pak Bo, jadi saya ada bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Itu saya ikut membantu membuat technocratic paper itu, dan saya masukkan di dalamnya apa-apa yang strategis yang harus kita masukkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Bisa Ini ada sunnah, ada masjid, makanya sekarang ada program Eko Masjid kan Pak ya kita, dan ada kerjasama dengan ulama, Green Hajj, ada financial wakaf, ya. Di dalamnya ada pesantren juga, saya masukkan itu pesantren. Ini dokumennya, saya bisa ini bisa di download di sini, tapi ini agak singkat saya lihat. Bisa menjadi pedoman kita untuk dunia Islam berkaitan dengan bagaimana mengaktifasi Sustainable Development Goal ini. Kita lihat kita sudah berkontribusi mengenai wakaf dan sebagainya, makanya ada sukuk kan, sekarang ada sukuk retail ya. Betul. Dan kita buat sudah sampai 16 ya. Kemarin saya ikut beli juga tuh sukuk retail ya. Kalau uang lebih masukkan sukuk retail karena itu dibelikan untuk sustainable activities ya, mungkin solar panel dan sebagainya ya, yang tidak mencemari lingkungan, bolehlah itu. Jadi angka-angka itu juga sangat penting. Nah, di teman-teman di Aceh itu membuat lahan wakaf. Jadi ini penting dari inisiasi dari anak-anak mudanya, mereka inisiasinya tadinya pengen di mana kalau kita mau nanam pohon di belakang rumah orang kan gitu, atau di lahan pemerintah itu tidak ada jaminan itu nanti lahannya berubah apa tidak, dan tidak ada yang mengawasi. Tetapi kalau dengan wakaf, dengan hati dan pikiran, dan ini adalah didorong oleh kesadaran beragama, dan ini ada amalia dan sebagainya di dalamnya, dan jaminan wakaf itu kan sepanjang hidup. Kita tahu wakaf yang diwakafkan oleh orang Aceh dengan orang Aceh yang kaya di Mekah sampai sekarang, beliau berpesan supaya ada sebidang tanah di Aceh. Kemudian beliau bilang ini setiap orang warga Aceh yang ke Mekah kemudian mendapatkan tanah dari keuntungan ini, tolong bagi. Sampai sekarang itu ada. Padahal itu abad 17. Masih ada. Jadi rejim berpindah juga wakaf masih ada tuh Pak. Ya, betul. Nah, masjid kan masih ada sampai sekarang. Masjid Kudus masih ada sejak zaman Demak, ya kan. Tidak ada yang berani itu memindahkan wakaf itu sampai sekarang. Jadi ini bisa digunakan untuk biaya penelitian, biaya introduksi. Biasanya wakaf itu kan lahan ya. Wakaf itu prinsipnya harus ditahan apa yang diwakafkan, kemudian kita bisa mengambil keuntungan dari hasil wakaf itu atau ditambah lagi, gitu kan. Wakaf itu. Ini yang sangat menarik dari Islamic legacy, ajaran Islam terkait dengan wakaf. Kemudian ini saya ambil petik-petik ini. Jadi mengenai hak tadi ya, mengenai keadilan. Jadi ini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bilang, sebarkan gandum di puncak gunung sehingga jangan sampai dikatakan bahwa ada seekor burung kelaparan di tanah umat Islam. Ingatlah untuk selalu menghormati semua makhluk, bahkan perbuatan terkecil pun bisa menjadi anugerah keselamatan kita. Saya kira sangat populer sekarang juga orang mempopulerkan hadis, barang siapa yang menanam pohon, kemudian pohonnya diambil, dimakan oleh burung, dimakan oleh tupai, dicuri orang, itu adalah sedekah. Jadi nanam pohon itu sedekah. Jadi kalau mau sedekah yang agak kekal gitu ya, nanam pohon tapi pohonnya di lahan wakaf. Di Bogor sudah ada itu, Pak. Orang anak IPB juga yang bikin. Teman kita Dr. Sapa Ali, Khalifah Ali kalau tidak salah namanya. Bisa di browsing. Ada tulisan ilmiahnya mengenai itu. Oh gitu. Banyak ya. Nah, ini dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya apakah ada pahala bagi kami dalam melayani hewan, beliau menjawab ya.
ada pahala untuk melayani semua makhluk hidup. Jadi kalau kita melindungi satwa dan menjaga hak-haknya dan sebagainya, mengembalikan dia ke tempat yang semula ya, melestarikan, itu ada pahala, itu sudah jelas itu. Tinggal memetik pahalanya aja itu. Tapi kita di tempat kita tidak punya tradisi ngasih-ngasih begini ya di belakang rumah kita. Mungkin halamannya agak terbatas. Saya nyoba buka, bikin itu yang ada cuman burung gereja doang itu untuk di Bogor. Tapi ada sekarang sudah mulai itu. Yang penting kita nanam pohon ya, nanam pohon tempat burung berkicau pasti ada. Di tempat kita gampang sekali sebenarnya. Tapi kalau di luar negeri kan mereka memang tidak ditangkepin burung. Saya ngelihat di Amerika itu di depan World Bank itu ada burung turun, burung apa itu, burung kutilang tuh turun. Nah, sebenarnya ada burung kutilang di depan World Bank itu, gedung nggak ada yang ganggu memang. Ini karena memang pembiasaan ya, kita tidak ada tradisi tangkap penangkap itu ya. Kalau kita dijual, nah bahaya mereka turun-turun di tengah jalan di Jakarta itu, ya kan? Nah, nggak berani akhirnya mereka kan. Jadi, nah ini dari umat Islam harusnya mempelopori bagaimana satwa, bagaimana lingkungan alam ini merupakan bagian penting dari ibadah kita. Gitu. Saya pernah ditanya di Malaysia ketika saya kuliah di UN, bagaimana kita sebagai umat Islam tidak seperti zaman dulu kita Muslim, ada ilmuwan yang sangat populer seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Sebilang mereka punya tradisi dalam menulis buku dengan basmalah dan mengakhiri dengan wallahu a'lam. Karena ilmu berkembang. Jawaban saya itu saja. Jadi semuanya diniatkan bahwa ini adalah merupakan bagian part of. Tadi kan setelah pendaftaran syahadat kita itu diazankan kita lahir itu kan sudah ada syahadatnya kita itu. Dengar syahadat, dan kita bersyahadat juga 5 waktu, puasa juga kita kembali kepada fitrah, ya, berzakat, kemudian haji yang kesempatan kita isi. Gitu. Dengan profesi-profesi kita yang mulia itu untuk melestarikan makhluk-makhluk Allah ciptaan Tuhan. Banyak sekali yang kita berikan. Contohnya itu. Nah ini contoh pembangunan konservasi dalam Islam. Ya. Ada Ihyaul Mawad. Sebenarnya ini Ihyaul Mawad itu menghidupkan lahan yang mati. Tapi kan ini harus kalau di dalam bahasa Islam itu harus diakui oleh negara. Jadi merestorasi itu istilahnya Ihyaul Mawad. Jadi kalau ketika zaman dulu itu melakukan dan sebagainya, lahan-lahan itu kan bebas. Ketika lahan bebas, kemudian siapa saja menghidupkan, membuat bangunan dan sebagainya di situ, atau menanam dia dengan pohon, ada tanda-tandanya itu. Sehingga ya kalau di daerah-daerah juga seperti itu. Mereka menentukan batas-batas itu kan dengan tanaman. Karena tidak bisa dibedakan antara hutan-hutan kalau sudah jadi belukar. Jadi tandanya itu, misalnya kakek saya itu menanami dengan karet, dia punya karet. Nah ini ada pohon karet, terus ada pohon kelapa, itu batas satu dengan yang lainnya. Baru sekarang ada administrasi negara yang didaftarkan melalui pertanahan dan sebagainya. Kemudian ada tanah hibah, dikuasai negara untuk kepentingan reklamasi, namanya. Kemudian ada ijarah tanah sewa menyewa. Ada hima, kawasan konservasi. Hima itu kawasan konservasi. Kemudian ada yang harim. Jadi kawasan protektorat yang di sebelah kiri dan kanan sungai itu tidak boleh dibangun bangunan. Jadi kalau di dalam syariat itu separuh dari kiri kanan sungai itu harus terbebas dari bangunan semen dan lain-lain, harus hanya hanya vegetasi saja.
Kemudian ini contoh yang nomor 6, Makkah dan Madinah dikenal sebagai dua kawasan lindung. Yang adalah kawasan suci Haramain, di mana pohon tidak boleh ditebang dan binatang-binatang yang dilindungi oleh gangguan di dalam batas wilayahnya. Jadi nggak boleh berburu dan sebagainya. Itu zaman Rasulullah sudah ditetapkan demikian. Jadi ada aukaf. Yang ketujuh, sumbangan tanah untuk tujuan-tujuan spesifik. Bahkan kita kan sekarang masjid, madrasah, lahan wakaf, bahkan untuk kuburan ya memang untuk kepentingan publik. Tapi lahan wakaf itu bisa dijadikan inovasi, bukan hanya pesantren. Jadi sekarang bisa wakaf untuk kawasan, misalnya training untuk konservasi, untuk menanam pohon dan sebagainya. Dan itu sudah kemarin oleh lembaga BWI, Badan Wakaf, itu sudah didiskusikan kemungkinan itu bisa dikembangkan di Indonesia. Ini wakaf yang di Aceh sudah kita berkontak, ini patungan ini anak-anak ini. Ya, saya juga ikut patungan, saya belum setor sekarang. Dia sudah sekitar 5 hektar udah ada diwakafkan. 5 hektar itu di Janto. Tempat lain juga kita bisa inisiasi seperti ini. Nah, ini lahan wakaf, ya, dari infografis yang sudah ada. Nah, jadi ini bisa merestorasi sungai dan lain-lain ya. Jadi kalau memang ini gerakan ini sangat efektif, akan bagus sekali. Nah, yang Al-Mizan Component ini sedang dikembangkan, nanti bisa dilihat di Google saja Al-Mizan Component di UNED. Ya, yang sekarang kita sedang memberikan ke berbagai institusi dan scholar ya, ini untuk dikomentari. Tahun kedua sekarang, jadi konsultasinya panjang sekali. Jadi core team saya masuk di scholar drafting team di situ dari Indonesia, yang lainnya dari Malaysia, dari Saudi Arabia, dari UK, berbagai tempat, ada Jordan juga ada. Jadi ini mewakili lah untuk itu, kemudian dikonsultasikan. Panjang konsultasinya hampir 2 tahun. Jadi kita reguler bertemu, nanti akan bertemu lagi. Setelah itu nanti kita siasati. Ini diinisiasi juga oleh ISESCO. ISESCO itu UNESCO-nya dunia Islam. Jadi yang 57 negara Muslim itu kan ada organisasi konferensi Islam. Dia punya ISESCO namanya, Islamic Science and Cultural Organization, untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Saya kira selamat kembali ke Fitrah, mudah-mudahan bermanfaat. Satu guru, satu ilmu, tidak boleh saling mengganggu. Terima kasih Pak Bowo atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Farudin, terima kasih banyak tausiahnya, luar biasa. Ini perlu diundang nanti dalam mata kuliah etika lingkungan hidup. Etika dan moral lingkungan ya. Iya. Allah. Silakan Kang Aan.